Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan alhamdulillah seperti biasa, Masya Allah. Pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai, Masya Allah. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Penting sekali ya, karena apa? Karena kita suka gak sadar ya, kalau misalnya kita lagi ibadah tuh ternyata ada bagian dari tubuh kita itu yang terkena najis. Dan najisnya itu malah ada di sekitar kita gak pernah menyadari itu. Kira-kira jamaah penasaran gak sih, apa ya? Perasaan kita udah sadar, masa ada juga yang tidak kita sadari? Oke baik, langsung aja. Tema kita pagi hari ini adalah awas nanti nggak sah. Tapi untuk yang pertama ada tayangan yang mau aku kasih lihat nih. Viral loh ini. Momen mengharukan seekor anjing bertemu majikannya. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Video mengharukan menjadi viral di sosial media Facebook. Video ini memperlihatkan pertemuan seekor anjing dengan majikannya. Tampak sang anjing menunjukkan ekspresi kebahagiaannya saat bertemu sang majikan yang sudah lama terpisah. Katanya ini termasuk apa ya, najis besar Ustadz Syam. Najisnya ya, Baik. air liurnya ya. Baik. Aku penasaran, kan banyak juga ya yang memelihara ya. Kenapa sih anjing ini air liurnya termasuk najis besar? Apakah itu cuma air liurnya aja atau bulu-bulunya aja? Bagian lain apa aja sih yang termasuk najis dari seekor anjing ini? Aku mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman, Syekh Muhammad, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillah, pertanyaannya kenapa sih yang najis tuh anjing, kenapa enggak kucing, kenapa enggak kuda, kenapa enggak kambing gitu ya, subhanallah. Ya karena jawabannya karena Allah yang bilang, udah selesai. Karena Allah yang ngatur gitu ya. Allah yang menciptakan binatang tersebut, Allah yang menciptakan kita semua, Allah yang menciptakan air sebagai alat untuk bersuci, Allah menciptakan debu juga bisa menggantikan air, bahkan membersihkan najis nanti diajarkan caranya. Maka subhanallah, Allah juga yang menentukan yang mana yang najis besar gitu ya, yang mana yang najis gitu. Dan subhanallah, dan itu disampaikan oleh baginda Nabi SAW untuk kita seluruh umatnya. Maka kita taat aja gitu loh, karena nggak semua bisa masuk ke akal kita. Nggak semua bisa masuk ke dalam akal kita. Bukan aturan yang nggak masuk akal, tapi akal kita yang nggak nyampe ke sana. Ya, bukan aturannya nggak masuk akal, tapi akal kita yang nggak nyampe ke sana. Ini buat penting kita sampaikan. Kenapa? Karena yang banyak mempertanyakan ini anak-anak muda gitu ya. Kenapa sih nggak harus ini? Kenapa sih gini? Kenapa sih ini? Kenapa sih dibeda-bedain gitu ya? Maka subhanallah, kenapa nggak masuk akal katanya? Padahal akal kita yang nggak nyampe ke sana. Buktinya banyak sekali penelitian ilmiah yang ternyata menyebutkan bahwa ada bahaya ketika manusia interaksi dengan hal ini, ada bahaya ketika interaksi dengan daging ini. Maka subhanallah itu sudah diajarkan jauh sebelumnya oleh baginda Nabi SAW. Pertanyaan ketiga, apakah seluruh tubuh anjing itu adalah najis? Pendapat Imam Syafi'i, yakni baik liurnya, bulunya, seluruh tubuhnya yaitu najis. Nah, kemudian ada pendapat kedua, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yakni liurnya najis, termasuk diantaranya kotorannya, ya kan, binatang yang lain juga begitu ya. Di antara lain yakni liurnya, karena kita bahas liurnya, liurnya najis tapi tubuhnya enggak, bulunya enggak. Imam Abu Hanifah. Imam Malik maka menyebutkan bahwa baik liurnya ataupun tubuhnya itu tidak najis. Namun ternyata subhanallah yang kita ikuti khususnya di Indonesia ini lebih banyak ulama kita dan lebih berhati-hati ketika kita sama sekali tidak menyentuh yang namanya anjing tersebut. Ada lagi kemudahan, oh boleh disentuh, kenapa? Kalau dia dalam keadaan tidak basah.
Kalau dia dalam keadaan kering, oh dia tidak najis. Kok bisa bedanya basah dengan tidak basah? Oh karena kalau basah bisa jadi dia pernah menjilat daripada bagian tubuhnya. Itulah mungkin salah satu alasan daripada Imam Syafi'i mengatakan baik liurnya ataupun seluruh tubuhnya itu adalah najis. Karena tidak menutup kemungkinan anjing itu menjilati badannya. Karena kita sering melihat kan. Kita melihat sering sekali melihat bahwa seekor anjing itu akan menjilati seluruh tubuhnya. Berarti liurnya ada di mana-mana dong. Bukannya bejana, bekas liurnya harus dibersihkan. Harus ada tanah di antara 7 basuhan tersebut. Maka subhanallah untuk lebih berhati-hati lebih baik kita tidak yang namanya menyentuh. Kalaupun menyentuhnya, nih Ustadz gimana kalau ada anjing kecelakaan, anjing yang harus ditolong, tolongin. Bukan berarti kita tidak boleh menyentuhnya, boleh menolongnya, tapi harus tahu cara membersihkannya. Harus tahu cara membersihkan setelah menyentuhnya, setelah mengangkatnya. Apalagi kalau misalnya ada yang emang sayang banget gitu ya. Nah, harus tahu ya kalau mau pelihara ya harus repot. Gitu. Pasti kalau misalnya muslim pasti repot untuk melihara repot, itu ya. Subhanallah. Tapi kita bukan berarti harus benci sama anjing ya, tidak. Enggak ya. Kita sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berarti nih yang harus dilakukan ya kalau misalnya lebih baik jangan menyentuh ya karena berhubungan dengan ibadah kita nanti kan sholat dan lain-lainnya ya Ustadz ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Nah itulah udah dijelaskan sama Ustadz Syam kenapa banyak sekali bagian dari tubuh anjing itu yang najis ya. Kenapa nih babi dibilang juga najis. Terus kalau misalnya orang yang makan babi kadang kan ada yang pernah bilang juga nanti kalau misalnya dia keringetan gitu ya. Tiba-tiba kalau kita kena keringetnya itu najis juga. Aku mau nanya nih sama Syekh Muhammad. Izin apakah benar Syekh seperti itu Syekh? Mohon penjelasannya Syekh, silakan Syekh Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, pemirsa Islam itu indah, Trans TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini yang penuh barakah. Kita sama-sama atas izin Allah Subhanahu wa taala meluangkan waktu mempelajari ilmu, semoga bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau mengenai babi, keringat yang keluar dari orang yang makan babi, sebelum saya menjelaskan, ada sedikit satu hal yang penting sekali yang tadi menyampaikan dari Ustadz Syam, luar biasa mengenai anjing. Ya. Saya mau tanya, mohon maaf, kenapa seorang muslim, jangan sampai seorang muslim suka memelihara anjing. Itu tidak boleh dalam agama Islam. Jangan sampai karena hobi atau karena apa, kalau non muslim terserah. Tapi seorang muslim yang suka memelihara ekor anjing setiap hari, bayangkan, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing di rumah setiap hari mengurangi pahala sebesar qirat. Qirat itu sebesar gunung. Bayangkan, mana pahala yang kita kumpulkan sebesar gunung sampai setiap hari dihancurkan, dihilangkan oleh Allah karena ekor anjing. Karena itu jangan sampai kita suka mengerjakan sesuatu yang tidak ridai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengenai babi. Kalau keringat yang keluar dari seorang yang makan babi itu tidak najis. Ya, kalau babi itu tidak boleh makannya, tidak boleh kita makan babi sama sekali, haram. Tetapi kalau ada seorang ya yang makan babi, keringat itu tidak najis, wallahu taala a'lam. Dan juga kalau kita bersentuh dengan orang yang makan babi, itu juga tubuhnya bukan najis. Tidak ada masalah, wallahu ta'ala. Jangan sampai, kan babi itu haram, kan? Yeah. Makan babi haram. Berarti kita tanya mengenai seorang yang suka makan babi. Yeah. Berarti itu dekat sekali sampai kita khawatir kita kena keringat beliau. Jangan sampai kita dekat sama orang yang suka mengerjakan haram.
Kalau walaupun itu teman yang non muslim, ya boleh temanin orang non muslim, tetapi jangan terlalu dekat sampai kita jangan sampai ada penasaran. Kok kita mau coba ini makan babi ini gimana rasanya? Ya, jangan sampai itu. Jangan sampai kita dekat sekali sama orang yang selalu mengerjakan haram, makan babi, sampai kita bisa mengikuti beliau. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu hati-hati. Apapun aturan Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na, seperti yang tadi disampaikan Ustaz Syam, sami'na wa ata'na, kita terima. Sami'na itu beda antara orang mukmin dan orang yang tidak beriman. Mukmin artinya taslim, sami'na wa ata'na, amanna wa saddaqna. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Berarti ini udah dijelaskan sama Syekh Muhammad ya jamaah yang ada di rumah. Saya sebelumnya terima kasih untuk penjelasannya. Berarti kita yang memang makan babi itu haram ya, tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita bersentuhan dengan orang yang makan babi ya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa untuk pergaulan seperti yang Syekh Muhammad bilang, apa ya mungkin bisa dihindari buat apalagi untuk orang yang imannya nggak kuat kali ya. Syekh Muhammad terima kasih untuk penjelasannya. Singkat, padat, jelas tapi wah kena juga tuh ya. Kita lanjutkan lagi jamaah, aku punya tayangan nih. Polisi gagalkan transaksi jual beli kulit harimau. Kita lihat tayangannya, silakan. Seorang warga jalan desa Sekaranji, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi berinisial BAT tertangkap tangan sedang membawa bagian tubuh satwa dilindungi. Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto kepada wartawan mengatakan penangkapan itu berawal dari informasi petugas Balai Besar KSDAE Pekanbaru yang menyebutkan akan ada transaksi jual beli kulit harimau di wilayah Kuansing. Apa benar maaf. Saya bentar lagi syuting, sayang. Nanti aku telepon lagi. Iya, maaf. Iya. Ya jadi aku jadi beliin kamu tas yang mahal itu kan, yang kulit buaya. Iya. Ya enggak lah, masa buaya darat. Mau beli apaan sih? Minta Main beli-beli aja. Aduh, jangan sampai salah beli. Nanti banyak mudorotnya. Malahan jadi haram. Dia minta kulit buaya, Bib. Katanya kan nggak apa-apa, yang penting kan fashion gitu kan, barang mewah gitu loh. Nggak apa-apa kan, emang kulit apa lagi emang nggak dibolehin kulit buaya, Bib? Najis juga. Nah ini menarik nih. Kalau gitu mau dikasih tahu sama Habib kenapa nggak bolehnya gitu. Setelah yang satu ini aja. Jangan sekarang aja. Habib udah intervensi aku tadi, istri aku mau minta beliin nggak boleh. Kalau gitu nih, sekarang nih mumpung istri aku lagi nonton nih, sekalian dijelasin nih ya. Bukannya aku nggak mau beliin ya sayang ya. Ini Habib tiba-tiba memotong nih, katanya nggak boleh kalau kulit-kulit buaya dan lain-lainnya nih. Kira-kira apa aja nih Bib? Afwan Mas Soni, Afwan Ustadz Syekh Muhammad Jaber, Afwan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal baiti wa ansari wa sahri wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru kita Syekh Muhammad Jaber, dari Ustadz Syam, dan insyaallah penonton di rumah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini menjadi bekal kita menuju kebaikan dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallam, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubigal ihab faqat tahur. Jelas di sini bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kulit hewan telah disamak, kulit tersebut menjadi suci. Jadi kalau disamak maka menjadi suci. Berdasarkan pendapat sucinya kulit ini ketika disamak atau dijemur, dikeringin, dipakai ini itu darahnya dihilangkan, terus ada namanya gaji-gajinya dihilangkan dan lain sebagainya, maka ini namanya adalah samak. Tetapi kalau misalkan kulit hewan buas, misalkan buaya, kroko, ya kan, buas kan, kroko, ular, snake, ya kan, harimau, ini tidak boleh digunakan. Ansyadduka billah, hal ta'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubus juludis tiba wa rukubi alaiha
Gola, na'am, aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengenakan kulit hewan buas dan menungganginya ataupun menaikinya di atasnya? Maka Muawiyah menjawab, "Na'am, iya." Di sini kita lihat, seringkali kita kalau ke mall-mall atau ke tempat-tempat tertentu atau dimanapun, istri kita suka bilang, beliin dong. Ya kan, kroko keren, harganya miliaran. Tapi di sini dijelaskan bahwa menurut mazhab Imam Syafi'i diharamkan, bahkan diharamkan. Jual belinya pun diharamkan. Kulit binatang buas tersebut, penggunaan kulit tersebut, ya kan, mau dipakai di atas kudanya, dipakai di tempat permadaninya, ataupun dipakai di tenteng-tenteng, ini nggak boleh. Kenapa? Ini jelas diharamkan. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ingat, kita punya kroko di rumah, udah, ya kan? Jual aja sebetulnya nggak boleh. Tadi ente minta beliin apaan? Itu. Kroko, ya kan? Nah, ini yang nggak boleh. Bilang ganti sama yang jangan kroko yang biasa aja. Mending kulit sapi biar bisa sekali buat beduk gitu kali ya. Nah, kalau misalkan kulit yang halal, contoh misalkan dari sapi, kambing, itu boleh. Itu boleh kan? Itu diperbolehkan. Makanya besok ganti, jangan kroko. Nanti Tapi aku dari bilang. sapi ataupun dari Kambing. Ntar aku bilang bagus nih. Tapi masalahnya mau atau enggak istrinya? Ah, ya itu dia ya. Nah, penonton di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, ketika punya istri, maksa buat beli kroko, mereknya disensor ya kan. Nah, jangan bilang ini tidak dibenarkan, ini tidak dibolehkan, bahkan diharamkan. Apalagi ditaruh jadi dompet ya kan. Dompet, Wah, iya. dompetnya kroko, tetap nggak boleh. Walaupun buat gaya-gaya, tapi kan udah tahu ilmunya sekarang. Maka tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah, jauhkan daripada hal-hal yang membuat tidak ada keberkahan. Yang disampaikan tadi Syekh Muhammad, Masya Allah, miara aja di rumah, ya kan, yang khinjir ataupun anjing dan lain sebagainya, itu diharamkan dan tidak ada keberkahan di dalamnya, bahkan hilang pahala kita sebesar daripada gunung. Masya Allah. Oke, baik, kita lanjutkan lagi jamaah. Oh, aku punya sesuatu buat Ustadz Syam. Apalagi? Ada, bentar. Nih, Ustadz Syam. Sini. Apaan tuh? Ini nggak sopan, ada Syekh, ada Habib. Maaf ya Syekh ya. Kasih saya nih. Habib, maaf nih. Kado Ini nih cuma pasti buat Ustadz nih. Syam, soalnya habis ulang tahun. Ini apa nih? Ini, lihat Ini dulu. Coba. Oh, celana. Celana apa? Nah, sama sarung, ya kan? Orang nggak ada syuting pakai celana putih. Bukan. Sekarang buat apa? Ini aku cuma pengen minta kasih tahu. Apa tuh? Kalau ini terkena najis, cara bersihnya gimana? Kirain kado. Bukan kado nih. Bukan, cuma mau kasih tahu itu doang caranya kalau gimana. gitu Ini punya kita- aku. Kita nyemil ubi aja lah. Gitu kadang kan nggak sengaja gitu loh. Kalau gitu kita nyemil ubi terus habis itu bakar bebek. Tahu nggak? ngapain? Nyemil ubi bakar bebek. We'll be right back. Ya Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. We'll be right back. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.